Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Amalia Al-Hadi dengan NIM 12350121680. Di sini saya akan menjelaskan tugas kuis 1 yang dimana itu menjelaskan tentang sistem informasi akademik atau biasa disebut dengan SIMAK. Nah, jadi aplikasi ini adalah aplikasi sederhana untuk mengelola data mahasiswa. Jadi, aplikasi ini menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman backend yang dimana dan dengan MySQL sebagai database. Nah, jadi tanpa berlama-lama, mari kita lihat codingannya. Di sini saya sudah buat codingannya. Tuh di sini. Nah, jadi yang pertama, struktur database yang akan kita bahas pertama itu adalah struktur database yang digunakan, yaitu file design.db. Nah, jadi yang ini. Jadi, pada file ini berisikan tentang script untuk membuat database bernama SIMAK dengan satu tabel utama, yaitu mahasiswa. Jadi, tabel ini memiliki beberapa kolom. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di sini, yaitu adalah name. Name ini primary key berupa string untuk menyimpan NIM mahasiswa. Selanjutnya itu ada nama, itu untuk menyimpan nama mahasiswa. Selanjutnya tempat lahir, yaitu adalah tempat lahir mahasiswa itu menggunakan tipe data date. Tanggal lahir itu menggunakan tipe data date, yaitu adalah untuk data tanggal lahir mahasiswa. Selanjutnya JK ini adalah jenis kelamin, untuk menyimpan jenis kelamin dengan karakter L atau P. L itu laki-laki dan juga P itu perempuan. Selanjutnya koneksi database. Jadi selanjutnya kita memiliki file connect.db di sini, yaitu bertugas untuk menangani koneksi ke database file ini menggunakan PDO atau PHP Data Object. Nah, di sini untuk membuat koneksi aman ke database MySQL, PDO merupakan cara yang lebih modern dan aman dalam PHP untuk melakukan operasi database dibanding fungsi MySQL yang sudah usang. Nah, jadi pada file mahasiswa, nah di sini bertugas untuk menampilkan data mahasiswa dalam bentuk tabel. Nah, mari kita lihat kodenya. Yang pertama, file ini menginclude file connect.db PHP untuk mendapatkan koneksi database. Nah, jadi itu bagian ini dia, connect.db PHP. Gunanya apa? Untuk codingan ini mempunyai koneksi dengan connect.db ini. Nah, selanjutnya kemudian melakukan quick select untuk mengambil semua data dan tabel mahasiswa. Sini ada. Nah, selanjutnya juga data ditampilkan dalam bentuk tabel HTML. Data HTML dengan kolom nomor, nomor, nama, NIM, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Nah, selanjutnya itu untuk setiap baris data kita juga menambahkan link hapus yang akan mengarahkan ke fungsi JavaScript confident. Oke, jadi ini dia ini ada untuk hapus, ini untuk hapus. Nah, juga menggunakan quick select. Nah, selanjutnya bagian tambah data mahasiswa. Jadi file mahasiswa form ini dia codingannya. Jadi berisikan form HTML untuk menambahkan data mahasiswa baru. Nah,
form ini memiliki file untuk name. Ini dia. Untuk menambahkan nama mahasiswa itu ada name, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan juga jenis kelamin. Dan kodenya seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya dia L di hasil itu maksudnya laki-laki dan P itu maksudnya perempuan. Nah, jadi selanjutnya yang diinput akan dikirimkan ke file mahasiswa simpan PHP menggunakan metode POST. Nah, kalau misalnya kita udah mengisi nih nama sampai ke umur, nanti dia akan masuk ke mahasiswa simpan menggunakan metode POST. Ini dia, metode POST-nya ada di codingan POST. Nah, jadi file mahasiswa simpan yang pertama akan mengambil data dari form. Ya, jadi dia ada connect sama DB-PHP, diambil dari form ini, udah kita isikan, dan dia akan mengambil data dari sini, dari form ini. Nah, lalu yang kedua, menyimpan query insert untuk menambahkan data ke tabel mahasiswa, mengeksekusi query dengan parameter yang aman menggunakan prepare statement. Selanjutnya, mengarahkan pengguna kembali ke halaman mahasiswa PHP setelah data berhasil disimpan. Nah, kalau misalnya udah kita simpan semua data-data yang akan baru diambil, pas kita pencet simpan nanti, maka dia akan kembali ke mahasiswa PHP. Nah, nanti data-data yang sudah kita tambahkan tadi akan muncul di mahasiswa PHP. Bagaimana itu? Nanti saya tunjukkan di hasilnya nanti. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang codingan mahasiswa hapus. Jadi, pada mahasiswa hapus ini, file mahasiswa hapus bertugas untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan name file ini. Nah, jadi dia tuh akan mengambil parameter name dari URL dan menyiapkan query delete, mengeksekusi query dengan parameter yang aman, mengarahkan pengguna kembali ke halaman mahasiswa PHP. Maksudnya adalah ketika kita hapus nanti, maka kita tetap berada di mahasiswa PHP. Namun, data yang kita hapus tadi akan hilang di bagian mahasiswa PHP ini. Nah, selanjutnya, fitur selanjutnya adalah penjelasan prinsip back-end programming. Nah, jadi kita akan membahas prinsip back-end programming yang diimplementasikan dalam aplikasi ini. Jadi yang pertama itu penggunaan PDO untuk database akses. Jadi PDO ini menyediakan lapisan abstraksi untuk mengakses database yang konsisten dan aman serta mendukung preparasi. Nah, selanjutnya validasi data. Validasi data ini dilakukan untuk diisi klien menggunakan JavaScript dan di sisi server menggunakan PHP untuk memastikan data dimasukkan valid. Separation of concern itu adalah aplikasi ini memisahkan koneksi database tampilan view dengan logis pemrograman data. Selanjutnya error handling, prepare statement, dan security best practice. Nah, tanpa berlama-lama, sini saya akan menjelaskan bagaimana kita mengerun codingannya. Jadi semua ini kan sudah saling terhubung, ya kan? Ada form yang seperti saya jelaskan ini seperti intinya, bagian connect, lalu ada mahasiswa PHP. Ini adalah tampilan awal di mana itu ada bentuk seperti tabel data-data mahasiswa yang telah kita isi atau kita hapus. Terus kalau kita mau ngisi, kita akan masuk ke bagian mahasiswa form. Ini codingannya, ya dia berkaitan dengan ada name, nama, tempat lahir, tanggal lahir. Nah, setelah orang itu mengisi bagian ini, lanjut dia akan masuk ke dalam mahasiswa PHP. Nah, kalau misalnya salah, kita bisa hapus di bagian mahasiswa PHP. Setelah dihapus seperti ini codingannya, maka dia akan kembali lagi ke mahasiswa PHP. Nah, kita lanjut saja ke bagaimana kita mengerunnya. Nah, yang dibutuhkan itu yang pertama itu adalah XAMPP. XAMPP ini yang harus kita perhatikan adalah Apache dan MySQL-nya. Apache dan MySQL-nya itu harus dipastikan aktif ya, udah start dua-duanya, dan warnanya juga hijau. Nah, kalau sudah seperti ini, maka codingan itu sudah bisa digunakan. Nah, tidak cuma menggunakan
XAMPP, kita lanjut menggunakan yang namanya itu PHP. Di sini saya menggunakan PHP MyAdmin, dia tuh localhost gitu. Nah, jadi caranya itu adalah mengimport. Nah, ini sudah saya import, tapi mungkin bisa saya ulang lagi. Nah, bagian simak ini kita akan mengimport. Apa yang akan kita import? Yang kita import itu adalah bagian desain database-nya. Kita import desain database-nya, open ya, desain database. Nah, SQL kita import, maka tampilannya akan seperti ini. Kenapa ini error? Karena bagian simak ini udah ada, jadi dia tidak bisa meng-create lagi. Tapi importnya tetap sukses ya. Jadi ada 3 query execute dari desain DB SQL ini. Nah, bagaimana cara kita melihat hasil run codingan kita tadi? Itu adalah dengan cara seperti ini. Pertama kita buka localhost. Nah, localhost ini kita harus membuka sesuai dengan nama folder kita. Di sini nama folder saya adalah quiz 1. Nah, kalau mau memastikan lagi kita bisa buka folder di sini. Kita buka ini ada di bagian XAMPP saya, tdocs, lalu kita ini dia quiz 1. Di sini dia. Jadi setelah kita tahu sudah kita memastikan nama foldernya apa, barulah kita buka di sini, kita ketik quiz 1, kita enter, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, bagaimana sih kita mau lihat hasilnya? Seperti tadi yang saya jelaskan ya, pada codingan apa? Pada codingan mahasiswa PHP. Kita klik mahasiswa, maka akan muncul seperti ini. Nah, lalu karena saya ingin menambahkan milik saya lagi, maka kita bisa hapus. Oke. Kita tambah data. Tambah data itu apa? Pada codingan mahasiswa form, seperti yang saya jelaskan tadi. Nih, kalian bisa lihat di bagian atas mahasiswa form PHP. Kalau kita balik, itu mahasiswa PHP. Kalau kita tambah data, mahasiswa form PHP. Saya tambahkan NIM saya 123. Nah, di sini ada ada bekas yang saya coba. Saya ketik saja 1350 12 16 80. Oh, salah kan, kita hapus, tambahkan data 123 50 12 16 80. Lalu di sini namanya Salsabila Amalia, lalu tempat lahir saya di Selat Panjang. Nah, kalian bisa diisi manual ataupun dari kalender ya. Tapi di sini saya mau isi manual saja, 03 Februari 2005. Gender saya perempuan. Simpan, maka akan kembali ke mahasiswa PHP. Namun ada data saya di sini. Jadi kenapa P? Karena tadi perempuan itu kodenya P, laki-laki kodenya L. Nah, bisa juga kita tambahkan data lagi, misalnya 123 50 12 16 81. Namanya siapa? Misalnya Ismo Sanji. Lahir di One Piece. Nah, 02 bulan Maret 2004. Dia laki-laki, simpan. Akan bertambah di sini dengan kode jenis kelaminnya laki-laki. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari tutorial backend. Mungkin kalau ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.